Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sangat mengejutkan. Korupsi minyak mentah 2018 hingga 2023 diungkap Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar 193,7 triliun. Kita bisa bayangkan ketika korupsi minyak mentah diusut tuntas sejak kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga 2025. Ribuan triliun rupiah uang negara menjadi bancaan para mafia minyak di negeri ini. Demikian pula saudara-saudara, subsidi gas melon 3 kg yang sudah berlangsung 18 tahun yang diatur dalam Perpres 104 tahun 2007 tersinyalir bocor hingga 60%. Kita juga masih ingat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Bansos selama 5 tahun bocor tidak tepat sasaran 50% dari nilai total 500 triliun. Kita juga tidak pernah lupa korupsi timah 300 triliun. Dan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto melalui Inpres nomor 1 tahun 2025, efisiensi anggaran negara mencapai 306 triliun yang terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja yang tidak tepat guna. Ibu Pertiwi tercengang, air matanya makin deras menyaksikan para mafia negeri ini menggarong uang negara ribuan bahkan puluhan ribu triliun sejak Indonesia merdeka. Bukan hanya itu saudara-saudara, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang terkaya di dunia sejak 45 hingga 2025 telah banyak diambil secara tidak benar, bahkan digarong baik oleh anak bangsa sendiri maupun oleh bangsa asing. Selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dan Presiden Kaula Alit Indonesia, saya Dr. Ali Masun Atmo M. Biomed mendukung penuh tindakan tegas, berani dan revolusioner Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan tata kelola sumber daya alam kekayaan Indonesia tegak lurus berazas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Laksana tanggul sungai, sistem
tata kelola di negeri ini sudah bocor di sepanjang tanggul sungai Indonesia. Prabowo Subianto berdiri tegak lurus di atas kakinya sendiri akan mengembalikan tanggul sistem tata kelola Indonesia melalui Danantara Indonesia. Prabowo Subianto ingin mengantarkan Indonesia memiliki sumber daya yang besar dalam pembangunan nasional dan menjadi negara maju. Belum lagi saudara-saudara, kebocoran di sektor perpajakan, di sektor bea cukai, juga industrialisasi dan hilirisasi. Lanjutkan Pak Prabowo, kembalikan tanggul sistem tata kelola bangsa dan negeri ini secara revolusioner. Maksimalkan Danantara Indonesia dan segera bentuk badan penerimaan negara. Target pertumbuhan ekonomi 8% 2029. Ketika hal tersebut menjadi kenyataan ada di depan mata kita, juga kesuksesan swasembada pangan dan energi menjemput puncak bonus demografi 2030 dan Indonesia maju, adil, makmur, transformatif dan adidaya 2045. Tanggul Indonesia kembalikan ke titik mula secara revolusioner. Presiden Prabowo Subianto. Salam hormat dan doa kami, Dr. Ali Masun Atmo Embiomed, Ketua Umum Asosiasi PKR Indonesia, Presiden Kaula Alit Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka.